dari real life maupun virtual, yaitu Second Wise yang di dalamnya terdapat kebebasan tanpa aturan dan larangan bermain APK just for fun. Jadi ada beberapa komplotan bajingan yang stylenya seperti bajingan Yo Man, itu dia ya, dari K featuring Second Wise. Baik, kita lanjutkan saja competition L Debat pada malam hari ini di day kedua. Ada 4 tim yang akan segera bertarung dan menunjukkan ya mentalnya atau bahkan menunjukkan strategi untuk mengalahkan tim-tim yang lain. Ada tim Malpraktik University, ada Pro Mawar Merah, ada tim Kartel, dan ada juga tim Pang. Baik, kita lanjutkan kembali ke El Ranavana untuk memulai kembali El Debat Competition 2025. El Ranavana, silakan. Halo, El Ranavana. Hello, hai. Alright, silakan Ranavana. Ada 4 tim yang akan bertarung di day kedua malam hari ini. Langsung saja untuk kita saksikan keempat tim yang akan segera bertarung dan beradu strategi, beradu argumentasi. Siapa yang akan memenangkan dan juga masuk ke babak semifinal dan juga final di besok malam. Silakan Ranavana. Oke, kita boleh gantian swap ya, Crush. Oke, terima kasih banget buat Elkas yang sudah menjadi MC kita pada malam hari ini. Itu luar biasa sekali dan saya ucapkan selamat malam dan selamat datang di El Debat 2025. Ajang debat bergengsi yang mengasah logika, retorika, dan semangat berpikir kritis generasi muda. Saya El Ranavana akan bertugas sebagai moderator debat pada malam hari ini. Dalam debat ini akan terdapat 2 tim, sisi kanan dan sisi kiri saya sebagai tim pro dan tim kontra nantinya. Masing-masing terdiri dari 3 pembicara plus 1 replay speaker. Namun sudah kita saksikan di sebelah kanan dan kiri saya sudah terdapat masing-masing tim dari Malpraktek University dan juga Mawar Merah. Boleh mungkin saya sedikit mengabsen untuk tes suara, barangkali connection-nya sedang bermasalah atau tidak agar terjadinya kelancaran atau kesalahan nantinya. Baik, mungkin dari Malpraktek University ada Kak Alep, selamat malam. Iya, selamat malam, Kak. Oke, terima kasih. Ada tim yang lainnya, ada Kak Awa, selamat malam. Malam. Oke, terima kasih. Ada Kak Axiom, selamat malam. Iya, malam. Baik, terima kasih. Kita bergeser ke tim Mawar Merah, ada Enda. Selamat malam, Kak Enda. Malam. Baik, terima kasih. Selamat malam juga Kak Oci. Malam, Kak. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir ada Kak Ella. Selamat malam. Malam, Kak. Baik, terima kasih untuk kedua tim yang sudah sangat antusias pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat malam ya untuk audiens. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu untuk jadi bagian dari diskusi cerdas dan penuh insight hari ini. Acara ini bukan cuma ajang adu argumen ya, tapi juga ruang untuk saling menghargai sudut pandang, belajar bareng, dan pastinya berani berbicara. Sekarang mari kita melanjutkan ke pengundian mosi yang akan diperdebatkan pada sesi malam hari ini. Pengundian mosi tentu dadunya ada di saya, nanti akan saya kucir untuk memilih mosi pada perdebatan kali ini. Teman-teman juga para audiens bisa mengecek di profil saya apabila nanti lupa dengan mosinya ya. Baik, langsung saja 1, 2, 3. Mosinya ada di angka 6, yakni Dewan ini percaya bahwa pemerintah saat ini seharusnya memprioritaskan pengembangan energi bersih daripada terus memberikan subsidi BBM untuk mempercepat
transisi energi. Baik, nanti saya ulang, tapi kemudian ya buat masing mengetahui mana yang tim pro dan mana yang tim kontra. Cek. Baik, jika dadunya genap, maka tim kontra. Jika dadunya ganjil itu tim pro. Kucur ulang kakak masih sudah dipakai. Oh, baik. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Barang mobil langsung. Tidak boleh ya Oke. jika sudah dipakai kemarin, maaf. Oke, mari kita ulang untuk mengulang apakah mosi kita pada malam hari ini sama seperti kemarin atau tidak. Baik, nomor 3 juga sudah dipakai ya kemarin. Kita ulang lagi sekali lagi ya teman-teman ya. Baik, nomor 5 mosi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Saya ulangi mosinya, Dewan ini mendukung gerakan pemuda dalam memperjuangkan hak-hak LGBT plus sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan kebebasan memilih gaya hidup di era modern. Baik, nanti mosinya akan saya ulang, namun saya membutuhkan masing-masing tim dari perwakilan untuk menyiapkan dadu 1 untuk memilih mana yang tim pro dan mana yang tim kontra. Apakah kalian sudah ready memasang dadunya? Jika sudah ready, tolong dengarkan aba-aba saya. Saya akan membunyikan 3, 2, 1, maka kalian siap memutar. Ready teman-teman? 3, 2, 1, putar. Baik. Dadu ganjil akan menjadi tim pro, yakni dari Malpraktek University, dan tim mawar merah sebagai tim kontra. Apakah sudah jelas suara saya? Mosi yang akan diangkat adalah Dewan ini mendukung gerakan pemuda dalam memperjuangkan hak-hak LGBT plus sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan kebebasan memilih gaya hidup di era modern. Baik, sudah dimengerti? Ada beberapa yang perlu saya tegaskan kembali untuk teknis POI agar audiens pun juga turut menyimak aturan yang telah debat buat tentang mengenai POI. Hanya dapat diajukan setelah 1 menit pertama dan sebelum 1 menit terakhir pidato. Interupsi hanya diperkenankan kepada pembicara 2 dan 3, pembicara 1 dan replay speaker atau pembicara penutup tidak diperkenankan untuk diinterupsi dan menerima interupsi. Ajukan POI dengan menyebut interupsi secara sopan dan singkat. Perlu kalian pahami juga POI maksimal 15 detik jika diterima pembicara. Pembicara bebas memilih untuk menerima atau menolak POI. Namun sangat disayangkan dan disarankan untuk menerima minimal 1 POI dalam 1 pidato sebagai bentuk interaksi aktif. Peserta hanya boleh mengajukan POI dengan jeda minimal 20 detik setelah POI sebelumnya, baik dari dirinya maupun dari tim lain. Dilarang mengajukan interupsi bertubi-tubi atau menginterupsi saat POI sebelumnya belum selesai dijawab. Juri pun berhak memberikan nilai tambahan jika POI yang diajukan relevan, tajam, dan disampaikan secara etis. Waktu setiap pembicara adalah 7 menit kecuali replay speaker
diperbolehkan setelah menit pertama hingga menit ke-6. Tentunya saya akan membunyikan tanda jika POI pertama atau di menit setelahnya boleh diinterupsi dengan tanda seperti ini. Menit ke-6 POI sudah tidak diperbolehkan untuk interupsi dengan tanda. Baik, jika menit ke-7 tanda sudah selesai, saya akan membunyikan ledakan sebagai tanda bahwa waktu sudah selesai. Baik, teman-teman, saya juga akan memberikan waktu kalian untuk memahami mosi kita pada malam hari ini. Waktu untuk case building 5 menit dari sekarang.
Baik rekan-rekan berpikir kita pada malam hari ini, saya himbau kembali untuk menyalakan tanda blok animasi agar tidak mengganggu jalannya diskusi dan tidak turut menspam kolom komentar dengan bahasa-bahasa unsur sara, satir, ataupun bahasa yang kurang pantas. Saya sangat bertindak tegas kepada rekan-rekan yang berniat menjadi provokasi atau provokator pada malam hari ini. Jadi, saya berharap kalian juga bisa memandu jalannya, membantu saya sendiri untuk mengkondusifkan acara pada malam hari ini. Baik, untuk rekan-rekan yang belum mengetahui blok animasi, untuk kedua tim bisa mendengar saya. Anda bisa mendengar arahan saya untuk memencet tanda titik-titik 3 di atas ujung paling kanan, lalu kemudian Anda bisa memencet tanda blok animasi. Sudah mengerti? Baik, bagaimana untuk tim Malpraktek University? Ready, Kak. Oke, ready. Untuk Mawar Merah, timnya ada yang call out 1, bisa di calling untuk segera hadir dan kita segera bisa untuk memulai perdebatan pada malam hari ini. Tim Mawar Merah. Iya Kak, ini lagi di call. Baik, saya akan beri waktu. Oh, sudah hadir. Oh, baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perdebatan pada malam kali ini. Mari berikan support terhadap dua tim maupun tim kesayangan Anda. Kami mempersilahkan pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan pidato pembuka. Waktu Anda 7 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih rekan-rekan panitia dan rekan-rekan speaker, terutama Dewan Juri. Hadirin yang terhormat, di era digital saat ini, generasi muda di tengah pemimpin revolusi hak asasi manusia paling penting dalam sejarah modern. Mereka berdiri untuk saudara-saudara mereka yang LGBTQ yang selalu menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan pengucilan. Sebagai tim pro, kami percaya bahwa gerakan pemuda ini tak hanya hak mereka, tetapi kewajiban moral kita semua. Sebelum saya masuk, saya Alep dan rekan saya Awa sebagai pembicara 2 dan Aksiom sebagai pembicara 3. Mari saya jelaskan ruang lingkup debat hari ini. Pertama, ini tentang gerakan pemuda, bukan kebijakan pemerintah ataupun legislasi langsung. Kita membahas aktivisme akar rumput yang dipimpin oleh generasi muda. Kedua, hak-hak LGBTQ mencakup hak hidup bebas dari diskriminasi, hak ekspresi identitas, hak akses layanan publik yang setara, dan hak lainnya. Ketiga, ini adalah hak perjuangan HAM yang universal, bukan isu politik partisipan maupun martabat manusia yang fundamental. Keempat, kebebasan memilih gaya hidup dalam konteks orientasi seksual dan identitas gender sebagai hak pribadi yang tidak merugikan orang lain. Tim kami akan membuktikan 3 hal dasar. Yang pertama adalah moral imperatif, di mana gerakan ini melindungi hak asasi manusia yang universal dan tidak dapat ditawar. Kedua, pemimpin generasi. Pemuda adalah agen perubahan yang paling efektif untuk isu ini. Dan manfaat sosial, masyarakat yang lebih inklusif itu lebih sehat, produktif, dan inovatif. Saya masuk kepada argumen pertama. Oke, hadirin, mari kita menghadapi kenyataan yang cukup menyakitkan. Setiap hari ribuan pemuda LGBTQ menghadapi diskriminasi sistemik. Pemuda LGBTQ memiliki risiko 4
kali lebih tinggi untuk bunuh diri dari rekan sebaya heteroseksual mereka. Di Indonesia sendiri, 64% LGBTQ melaporkan perundungan di sekolah. Melalui survei Alus Pelangi menunjukkan 89% responden LGBTQ mengalami kekerasan verbal. Ini bukan ini bukan tentang pilihan gaya hidup, tapi tentang nyawa manusia. Ketika seorang pemuda gay memukul seseorang karena identitasnya, ketika seorang transgender diusir dari rumah oleh keluarganya, ketika seorang lesbian yang tidak mendapatkan pekerjaan karena orientasi seksualnya, ini adalah pelanggaran HAM yang tak dapat diterima. Hak asasi manusia bersifat universal dan tak dapat dibagi-bagi. Pasal 1 Deklarasi Universal HAM menyatakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Tidak ada tanda bintang yang mengecualikan terkait LGBT. Keharusan moral kita juga harus jelas. Ketika ada kelompok yang menghadapi diskriminasi sistemik dan kekerasan, kita tak boleh diam. Generasi muda memahami ini dengan jernih. Mereka tumbuh dengan teman-teman LGBTQ, mereka melihat langsung penderitaan yang dialami, dan mereka juga menolak untuk terus berlanjut. Saya masuk ke argumen kedua, yaitu general leadership, di mana pemuda itu sebagai perubahan yang terbaik. Hadirin, mengapa pemuda itu menjadikan sebuah patokan di sini sebagai gerakan ini? Karena mereka itu memiliki keunggulan unik yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Yaitu pertama, keunggulan digital native. Generasi muda itu mahir menggunakan sosial media dan membangun solidaritas global. Ketika love wins trending di Twitter setelah legalisasi pernikahan sejenis di AS, jutaan pemuda itu merasakan momentum perubahan. Tidak hanya terbatas oleh sosial grafis, tapi mereka juga belajar dari Taiwan, mereka juga belajar dari Irlandia, dan berjuang bersama komunitas global. Lalu ada nilai-nilai progresif yang dibawa, yaitu generasi muda tumbuh di era keragaman dan inklusi. Mereka tidak melihat LGBTQ sebagai abnormalitas, tapi mereka melihat bahwa itu sebagai bentuk variasi kenormalan dalam spektrum manusia. Polling konsisten menunjukkan bahwa generasi Z atau Gen Z dan milenial itu lebih mendukung hak LGBT dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Bukti nyata, contohnya di Taiwan, pelajar dan profesional itu mulai memimpin gerakan kesetaraan pernikahan. Meski masyarakat itu menolak referendumnya, mereka berhasil melalui Mahkamah Konstitusi. Dan keempat, pengangku kepentingan di masa depan. Ini adalah generasi yang cukup akan hidup dengan konsekuensi kebijakan hari ini. Mereka akan memiliki kepentingan sah dalam membentuk masyarakat yang akan mewarisi mereka. Saya masuk ke argumen ketiga, yaitu social benefit, di mana masyarakat itu akan lebih inklusif ke depannya. Kini masyarakat itu lebih inklusif terhadap LGBTQ, tidak hanya dengan moral, tapi juga bermanfaat secara praktis. Di mana terdapat ada manfaat ekonomi, di mana penelitian menunjukkan bahwa negara dengan LGBTQ hak yang kuat memiliki PDB atau per kapita yang lebih tinggi. Penelitian oleh Lee Bejet dan rekan-rekan yang menganalisis 132 negara di antara tahun 1966 sampai 2024. Mengapa? Karena mereka berpandangan kalau LGBTQ itu tidak perlu untuk menyembunyikan identitas mereka. Mereka akan lebih produktif dan kreatif. Perusahaan-perusahaan global kini berlomba untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif karena mereka tahu keberagaman itu mendorong inovasi. Lalu manfaat kesehatan mental menurut penelitian dari Chalmers Institute 2024, ketika remaja LGBTQ merasa diterima dan didukung, tingkat depresi dan kecemasan itu menurun drastis. Ini mengurangi beban sistem kesehatan dan menciptakan generasi yang lebih sehat. Dan paradoksnya ini terjadi di kohesi sosial, di mana masyarakat itu melindungi minoritas, malah lebih kohesif gitu loh, di mana ketika orang merasa dihargai dan dilindungi, kepercayaan sosial itu akan meningkat. Oke. Wahai teman-teman dan Dewan Juri, kita tidak bisa lagi untuk membiarkan saudara-saudara kita menderita secara diam-diam. Generasi muda itu harus memimpin dan mereka memiliki keberanian untuk melihat dunia sebagaimana adanya visi dan misi untuk membuat dunia sebagaimana seharusnya. Untuk tim Pro, kami mempertahankan posisi ini dan memperjuangkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari pembicara satu dari tim Pro. Anda telah menggunakan waktu selama 6 menit 46 detik.
Saya ulangi, 6 menit 46 detik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pembicara satu dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu Anda 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan argumen kami, Dewan Juri yang kami hormati yang adil dan bijaksana, serta tim lawan yang kami banggakan dan seluruh audiens yang ikut memeriahkan secara daring. Kami di sini sebagai tim kontra atas mosi kita pada malam hari ini, yaitu Dewan ini mendukung gerakan pemuda dalam memperjuangkan hak-hak LGBTQ sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan kebebasan memilih gaya hidup di era modern. Kami di sini sebagai tim kontra sangat menolak mosi pada malam hari ini. Mengapa? Yang pertama, karena tidak representatif terhadap argansi pemuda secara umum. Tadi disebutkan oleh pembicara pertama dari tim pro yang menyebutkan bahwa pemuda saat ini sangat memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan juga memperjuangkan hak-hak LGBTQ. Gerakan pemuda seharusnya berfokus pada isu-isu yang lebih universal dan mendesak seperti pendidikan, pengangguran, krisis iklim dan lain-lainnya. Menjadikan isu LGBTQ sebagai agenda utama itu beresiko mengaburkan fokus terhadap masalah yang lebih luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat pemuda. Yang kedua, potensi konflik dengan norma sosial dan budaya lokal. Di banyak negara termasuk Indonesia, nilai-nilai sosial budaya dan agama masih sangat konservatif terhadap isu-isu LGBTQ. Dorongan pemuda untuk memperjuangkan isu ini secara frontal dapat memicu polarisasi sosial, konflik generasi. Bahkan penolakan terhadap gerakan pemuda ini sendiri bisa menjadi kontraproduktif bagi tujuan jangka panjang pembangunan nasional. Pada beberapa kesempatan terdapat aksi penolakan terhadap kegiatan atau kampanye yang mendukung hak LGBTQ oleh kelompok masyarakat atau ormas tertentu. Misalnya aksi penolakan oleh ormas keagamaan terhadap diskusi kampus atau kegiatan seni yang mengangkat tema LGBTQ. Di sini kita bisa melihat bahwa LGBTQ ini sangat ditentang oleh masyarakat karena dia sangat berpotensi memicu konflik norma sosial dan budaya lokal di mana bangsa Indonesia sendiri sangat menganut budaya-budaya lokal dalam kesehariannya. Berbicara bertentangan dengan nilai agama dan moral masyarakat Indonesia, banyak kelompok masyarakat dan tokoh agama menilai bahwa orientasi seksual LGBTQ bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang dianut secara luas di Indonesia. Tidak sesuai dengan norma dan hukum Indonesia yang berlaku. Bahkan di beberapa aturan seperti pasal 292 KUHP melarang hubungan seksual sejenis dengan orang di bawah umur. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan norma hukum lainnya dianggap bertentangan dengan keberadaan dan aktivitas LGBTQ ini. Sudah sangat jelas bahwa kami sangat menolak mosi pada malam hari ini yang dimana pemuda membuat gerakan untuk mendukung gerak LGBTQ ini. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 70% pasangan homoseksual rentan terkena penyakit kelamin menular, sehingga perilaku ini dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat luas. Tadi tim pro
Pembicara satu dari tim pro menyebutkan bahwa negara yang mengakui hak-hak LGBTQ ini adalah negara yang berkembang atau kemajuan masyarakat atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih maju. Tetapi di sini menunjukkan 70% pasangan homoseksual ini rentan terkena penyakit menular, dapat mengganggu ketertiban sosial dan nilai-nilai kebangsaan. Aktivitas dan gerakan mendukung LGBTQ ini dianggap dapat menggeser nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam masyarakat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, gerakan ini rentan ditunggangi atau disalahartikan. Gerakan LGBTQ ini sering disosialisasikan dengan agenda politik atau pengaruh budaya luar. Ketika pemuda terlalu fokus pada isu ini, ada resiko mereka dianggap mengadopsi nilai-nilai asing yang tidak selaras dengan Pancasila atau identitas nasional. Ini membuka ruang bagi aktor-aktor tertentu untuk memecah belah masyarakat dan memanfaatkan gerakan pemuda demi kepentingan yang lain. Dan LGBTQ ini juga selalu membawa nilai-nilai HAM. Di mana perjuangan hak asasi manusia seharusnya bersifat inklusif dan memperhatikan konteks sosial budaya. Oleh karena itu, mendukung pemuda untuk menjadikan isu LGBTQ ini sebagai fokus utama dalam perjuangan hak asasi manusia bukanlah langkah strategis. Sekali lagi kami menegaskan, ini bisa menyebabkan fragmentasi sosial dan menghambat perjuangan kolektif yang lebih luas dalam mencapai keadilan sosial yang menyeluruh. Maka Dewan seharusnya tidak mendukung mosi ini. Sekian. Baik, terima kasih saudariku. Anda telah menggunakan waktu 7 menit. Sekali lagi, tim kontra pembicara satu telah menggunakan waktu selama 7 menit. Terima kasih untuk tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Saya pertegas kembali untuk debat selanjutnya menjadi pembicara kedua untuk minimal menerima interupsi di satu pidato. Dan tolong gunakan waktunya sebaik mungkin. Selanjutnya kami persilahkan untuk pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu Anda 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas ya? Karena tadi ada sedikit gangguan koneksi. Untuk memastikan saja. Sudah jelas. Dilanjutkan Baik. saja. Baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan semua. Yang saya hormati juri L Debat 2025, rekan tim kontra, dan para hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada malam ini. Saya Awa Karmangga 3 selaku pembicara kedua dari tim kontra pada perdebatan kali ini. Terima kasih atas paparan yang sangat kuat dan inspiratif dari pembicara pertama kami dari tim pro yang telah menguraikan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak LGBTQ sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dan kebebasan individu. Namun sayang sekali juri, saya rasa tim kontra sudah gagal memahami mosi ini. Saya ulangi sekali lagi, urgensi kami dalam hak-hak secara universal, bukan pelegalannya.
sebagaimana dikatakan oleh Harvey Milk dalam salah satu tokoh peloporan hak-hak LGBTQ, dia mengatakan harapan tidak akan pernah diam. Juri, gerakan pemuda yang memperjuangkan hak-hak LGBTQ adalah suara harapan yang tidak boleh dibungkam karena mereka memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang fundamental bagi seluruh manusia. Di sini saya akan memasuki pada argumen yang pertama, perihal hak LGBTQ adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Juri, mari kita masuk ke landasan hukum internasional dan nasional. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak tanpa diskriminasi apapun, termasuk orientasi seksual dan identitas gender. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia nomor 46 garing PUU nomor 18 tahun 2020 menegaskan bahwa diskriminasi telah kelompok minoritas termasuk LGBTQ bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Begitupun Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan perlindungan hak-hak individu tanpa diskriminasi. Juri, dalam data dan fakta yang ada menurut laporan Human Rights Watch tahun 2024, diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas LGBTQ masih marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menghambat mereka untuk menikmati hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan juga kesehatan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam argumentasi saya yang kedua. Juri, kita harus sama-sama menyadari bahwa gerakan pemuda sebagai agen perubahan sosial yang mendorong toleransi dan inklusi. Juri, apa sih peran pemuda? Seperti yang dikatakan tadi oleh tim pro di pembicara pertama, jika kita simpulkan, pemuda adalah motor penggerak perubahan sosial yang progresif dan inklusif. Mereka memiliki energi, mereka memiliki kreativitas dan keberanian untuk menentang norma-norma diskriminatif yang sudah usang. Dalam studi dari Journal of Youth Studies di tahun 2023, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam advokasi hak LGBTQ meningkatkan kesadaran sosial dan mengurangi stigma di masyarakat. Jika mereka berfokus pada hal negatif saja, mereka melupakan poin dampak sosial positif di sini. Apa itu? Gerakan ini mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif. Tidak hanya itu, lebih toleran dan menghargai keberagaman yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas nasional. Juri, kita pun harus sama-sama menyadari bahwa kebebasan memilih gaya hidup adalah pilar demokrasi dan modernitas. Mari kita ambil dari sudut pandang sosial dan budaya. Juri, kebebasan memilih gaya hidup termasuk orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini adalah bagian dari hak individu yang harusnya dihormati dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat demokratis dan modern. Interupsi. Tidak, terima kasih. Menurut sosiolog termuka Kak Anthony Giddens, kebebasan individu dalam menentukan identitas dan gaya hidup adalah ciri khas masyarakat modern yang pluralistik, Juri. Begitupun dalam konteks global dan nasional. Banyak sekali negara maju telah mengakui dan melindungi hak-hak LGBTQ. Sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap hak asasi manusia. Tidak hanya itu, namun dalam pembangunan sosialnya juga, itu dapat menyebabkan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Di Indonesia, meskipun masih ada tantangan, terdapat peningkatan kesadaran dan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pemuda, untuk keberagaman. Masuk ke argumentasi saya yang keempat, dukungan negara dari masyarakat terhadap hak LGBTQ mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial. Adapun dampak ekonomi dan kesehatannya, yang pertama penelitian dari The Lens, tidak terima kasih, di tahun 2024 menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap LGBTQ berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mereka, yang pada gilirannya menurunkan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Bahkan negara yang mendukung hak LGBTQ cenderung memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dan lebih sedikit masalah kesehatan masyarakat terkait diskriminasi. Juri, ini merupakan kebijakan inklusif. Pemerintah dan lembaga sosial harus mengembangkan kebijakan inklusif yang melindungi hak-hak LGBTQ, termasuk
Baik, apakah Saudara Awa bisa melanjutkan diskusi pada sesi pada malam hari ini? Saudara Awa, Baik, sebentar, izin sebentar Kak, melanjutkan. sebentar Kak. Sebelum melanjutkan, Terdengar suara kami saya? himbau untuk, ya, saya dengar. Sebentar ya, untuk tim kiper Vanilla Baik, untuk kebijakan inklusif pemerintah melanjutkan dan lembaga Kak sosial harus Awa. mengembangkan kebijakan inklusif yang melindungi Sebentar, hak-hak sebentar. LGBTQ, termasuk akses pendidikan dan pekerjaan dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Sebentar. Cek. Bisa dengar suara saya? Baik, terima kasih. Saya tidak menerima untuk melanjutkan diskusi karena waktu yang telah disediakan tim kiper tidak berlanjut. Jadi mohon untuk Vanilla melanjutkan di menit ke-5. Baik, Saudari Kak Awa. Saudari Kak Awa bisa Sebentar, mendengar Kak. suara saya? Cek ada suara saya. Baik. Saudari bisa melanjutkan lagi di menit ke-5 dari Anda berbicara. Terima kasih. Baik. Terima kasih moderator. Sebelum mohon maaf atas distraksinya. Izinkan saya untuk melanjutkan argumentasi saya. Ini perihal kebijakan inklusif. Juri, pemerintah dan lembaga sosial harus mengembangkan kebijakan inklusif yang melindungi hak-hak LGBTQ. Mengapa demikian? Ini termasuk pada akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Tidak, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata dari Martin Luther King Jr. yang jika diartikan ketidakadilan dimanapun adalah ancaman bagi keadilan dimanapun. Juri, gerakan pemuda dalam memperjuangkan hak-hak LGBTQ bukan hanya perjuangan kelompok minoritas, tetapi perjuangan kita semua untuk keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang hakiki. Kami dari tim Pro dengan tegas mendukung mosi ini dan tentu saja mengajak hadirin yang hadir di sini untuk berdiri bersama pemuda dalam memperjuangkan hak LGBTQ sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia dan kebebasan memilih gaya hidup di era modern. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudariku Awa. Anda telah menggunakan waktu selama 6 menit 44 detik. Kami ulangi, Saudari pembicara tim Pro, pembicara kedua telah menggunakan waktu selama 6 menit 44 detik. Saya himbau untuk demi kelancaran diskusi ini, memperhatikan layar standby dan juga memperhatikan koneksi agar tidak merugikan diskusi yang sudah berkelanjutan. Dihimbau kembali untuk menit ke-6, interupsi sudah tidak diperbolehkan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pembicara kedua dari tim kontra. Waktu Anda 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan yang terhormat juga. Di sini sebelum saya masuk pada argumen saya ingin membedas seluruh argumen yang tim Pro katakan terlebih dahulu tadi. Sebelumnya tim Pro mengatakan bahwa memperjuangkan hak-hak LGBTQ adalah bagian dari hak asasi manusia dan ekspresi kebebasan hidup di era modern. Kami di sini dengan tegas menolak bahwa kami tidak menolak bahwa setiap manusia punya hak asasi. Namun kami dengan tegas menilai bahwa pendekatan mereka terlalu simplistik dan mengabaikan faktor kultural, moral, dan sosial yang kompleks di masyarakat. Tadi saudara mengatakan bahwasannya kita harus melindungi hak-hak asasi dari mereka yang LGBTQ. Namun bagaimana saudara, seharusnya kita sebagai pemuda lebih mementingkan hak-hak korban dari para LGBTQ ini, di mana kita lihat banyak korban dari LGBTQ ini merupakan korban-korban yang dilakukan oleh para pelaku LGBTQ yang merenggut hak korban, terutama anak-anak, di mana kita lihat banyak pedofil yang datang dari kaum mereka LGBTQ. Kemudian saya akan melanjutkan kepada argumen saya. Gerakan pemuda dalam memperjuangkan hak-hak LGBTQ berpotensi memperbesar konflik nilai di tengah masyarakat yang plural dan menjunjung norma religius konservatif. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Pancasila. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa,
Banyak komunitas di Indonesia, terutama di daerah, yang masih memegang nilai-nilai agama dan budaya tradisional yang menganggap homoseksualitas sebagai bentuk penyimpangan. Ketika gerakan pemuda mengusung LGBTQ sebagai simbol perjuangan HAM, ini justru menciptakan resistensi dan perpecahan sosial. Kita bisa melihat laporan LIPI 2020 menunjukkan bahwa 80% masyarakat Indonesia menolak legalisasi hubungan sesama jenis karena alasan moral dan agama. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, kelompok LGBTQ masih menghadapi stigma kuat, bukan hanya dari masyarakat umum, tapi juga dari institusi pemerintah dan tokoh agama. Selain itu, riset Pew Research Center 2020 menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan tingkat penerimaan LGBTQ paling rendah di Asia. Artinya, alih-alih menyatukan pemuda dalam memperjuangkan HAM, gerakan ini justru menciptakan polarisasi, konflik nilai, dan potensi radikalisasi sosial. Gerakan pemuda seharusnya menjadi perekat bangsa, bukan memaksakan agenda yang bertentangan dengan nilai mayoritas. Lebih baik kita sebagai pemuda memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban dari tindakan LGBTQ, pedofil para pelaku LGBTQ. Kemudian, poin kedua, hak asasi manusia tidak sama dengan kebebasan mutlak memilih gaya hidup. Mengaitkan hak LGBTQ dengan hak asasi manusia secara mutlak adalah menyederhanakan yang menyesatkan. Mengapa? Hak asasi manusia memang menjamin perlindungan tidak saudaraku terhadap diskriminasi dan kekerasan, tapi tidak berarti semua bentuk gaya hidup harus didukung sebagai bagian dari HAM. Ada batas antara perlindungan dan promosi. Ketika gerakan pemuda justru mempromosikan gaya hidup LGBTQ secara terbuka, itu dapat dipahami masyarakat sebagai normalisasi yang bertentangan dengan moral publik. Menurut The Universal Declaration of Human Rights, pasal 29 ayat 2, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum untuk menjamin penguatan dan penghormatan yang patut terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum. Ini menunjukkan bahwa HAM bukan kebebasan mutlak. Ketika gerakan pemuda mengusung perjuangan LGBT sebagai bentuk kebebasan gaya hidup tanpa batas, mereka telah melanggar prinsip keseimbangan antara hak individu dan norma sosial yang justru dijaga dalam prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Kemudian, poin ketiga, prioritas gerakan pemuda seharusnya isu universal yang lebih urgent dan produktif. Gerakan pemuda seharusnya memprioritaskan isu-isu universal yang lebih mendesak, seperti pendidikan, pengangguran, krisis iklim, dan korupsi. Mendorong agenda LGBT sangat kontroversial dan sensitif, bisa membatasi ruang gerak pemuda untuk berkolaborasi secara luas dengan berbagai kelompok masyarakat. Ini menciptakan aliansi terhadap pemuda dari komunitas akar rumput dan membuat gerakan mereka dianggap eksklusif dan tidak representatif. Survei dari Kedataan Insight Center 2023 menunjukkan bahwa 65% pemuda Indonesia lebih peduli pada isu ekonomi dan pendidikan ketimbang isu identitas seksual. Jadi, memperjuangkan isu LGBT sebagai agenda utama bukan hanya kontraproduktif, tapi juga menyimpang dari urgensi dan kebutuhan mayoritas pemuda itu sendiri. Kita bisa melihat, bukan hanya dari isu-isu atau aturan negara saja, tetapi setiap agama juga melarang hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan itu sendiri. Kita bisa melihat banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh para LGBTQ ini. Dengan demikian, kami dengan tegas menolak mosi ini, bukan karena kami mendukung diskriminasi, tapi karena perjuangan ini belum matang secara kontekstual, merusak kohesi sosial, dan mengalihkan fokus dari prioritas perjuangan pemuda yang lebih substansial. Gerakan pemuda seharusnya mengedepankan perjuangan yang menyatukan, bukan memecah belah. Jadi, mengutamakan atau memperjuangkan isu LGBT sebagai agenda utama bukan hanya kontraproduktif, tapi juga menyimpang dari urgensi dan kebutuhan mayoritas pemuda itu sendiri. Jadi kami dengan tegas menolak mosi ini sebagai isu pemuda untuk memperjuangkan hak-hak mereka, karena lebih banyak hal-hal yang lebih urgent untuk diperjuangkan oleh pemuda-pemuda itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku dari pembicara kedua, tim kontra, telah menggunakan waktunya selama 6 menit 4 detik. Saya ulangi, 6 menit 4 detik. Terima kasih untuk tim pro dan kontra yang telah menyampaikan argumennya.
Selanjutnya, kami mempersilahkan untuk pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu Anda 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, lanjutkan. Oke. Selama manusia masih dihina hanya karena menjadi dirinya sendiri, maka tidak pernah bisa kita bicara tentang kemanusiaan. Dikatakan oleh Munir Said Talib, pejuang HAM Indonesia. Dewan juri yang terhormat, hadirin sekalian, audiens yang berbahagia, dan rekan berpikir tim kontra. Kutipan Munir ini adalah panggilan nurani. Gerakan pemuda memperjuangkan hak-hak LGBTQ+, bukan tidak hanya soal gaya hidup saja. Ini adalah pengakuan atas kemanusiaan. Dan ketika kita bicara tentang kemanusiaan, maka kita bicara tentang keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan, meski sistem dan budaya belum berpihak. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan menjawab 3 hal penting. Pertama, terkait membantah argumen utama pihak kontra, lalu menunjukkan akar masalah menggunakan root cause analysis, dan terakhir adalah menawarkan solusi berbasis data yang disertai mekanisme serta evaluasi. Pihak oposisi menyebutkan bahwa gerakan pemuda terlalu radikal, tidak menghargai mayoritas, dan mengancam kestabilan sosial. Padahal justru seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dan pertama tim kami, misalnya saja bukti dari Irlandia, Taiwan, dan Indonesia sendiri, menunjukkan bahwa pemuda menciptakan counter naratif yang damai terstruktur. Dalam gerakan di Taiwan dipimpin oleh Maaf, saudara Aksiom. mahasiswa. Maaf, saudara Aksiom. Anda mendengar suara Iya. saya? Terdengar jelas? Sepertinya Anda sedang bad connection. Apakah Anda membutuhkan waktu untuk memperbaiki koneksi Anda? Oke. Saya coba login ulang ya. Baik, saya akan memberikan waktu selama 3 menit. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Mohon maaf rekan-rekan untuk sekiranya mentoleransi 3 menit untuk perbaikan jaringan. Terima kasih. Apakah sudah terdengar jelas? Oke, baik, terima kasih. Sepertinya karena agenda kita malam hari ini virtual, jadi sepertinya teman-teman mengingatkan saya karena jaringan saya yang bad connection. Oke. Maaf. Bisa dilanjutkan? Oke. Baik, terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan. Yang diklaim sebagai destabilisasi oleh tim kontra sebenarnya adalah resistensi kelompok konservatif terhadap narasi kesetaraan. Ini bukan karena pemuda merusak tatanan sosial. Ini yang penting dibedakan. Selain itu, pihak kontra juga menyebut bahwa pemuda seharusnya mementingkan isu lain di luar LGBT. Namun pernyataan ini mengasumsikan bahwa kepedulian terhadap satu isu itu harus mengorbankan isu lainnya. Bahkan hingga hak asasi manusia. Dan membela hak kaum LGBT bukan berarti mengabaikan isu lain, justru menunjukkan kedewasaan dalam berpikir interseksional dan kemampuan menyuarakan keadilan secara menyeluruh. Gerakan pemuda tidak bekerja dalam ruang hampa dan justru keberanian untuk memperjuangkan kelompok yang rentan adalah bukti empati dan visi keadilan yang jelas. Lalu terkait penentangan masyarakat terhadap kaum LGBT, tim kontra menyiratkan bahwa jumlah suara mayoritas bisa membenarkan penindasan terhadap suara minoritas, dan ini adalah logika yang berbahaya. Sejarah dunia mencatat dalam apartheid di Afrika Selatan hingga segregasi rasial di Amerika bahwa opini mayoritas tidak selalu berada di sisi keadilan. Disinilah pentingnya peran pemuda.
menantang status quo yang tidak adil meskipun bertentangan dengan arus utama. Tim oposisi selain itu juga menyebutkan soal pelanggaran hubungan seksual sejenis. Namun, Dewan Juri terhormat, perlu digarisbawahi bahwa perjuangan yang kami bawakan adalah terkait urgensi dan limitasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama. Bukan terkait legalitasnya, melainkan terkait perjuangan pergerakan pemuda terkait hak-hak LGBT yang universal. Dengan demikian argumen tim kontra tidak berhasil menjawab urgensi utama kami dalam mosi ini, yaitu hak asasi kaum LGBTQ+ yang masih tertindas. Dan bagaimana pemuda memiliki posisi strategis serta tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan yang tentunya menjadi suatu langkah progresif. Selain itu, kita tidak bisa menyelesaikan masalah jika salah mengenali akarnya. Diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBTQ+ bukan terjadi karena keberadaan mereka, seperti yang secara implisit diasumsikan tim kontra. Masalah utamanya bukan pada identitas LGBT itu sendiri, melainkan pada sistem sosial yang gagal menyediakan ruang aman dan dukungan yang setara bagi mereka. Mari kita telah akar penyebab sebenarnya. Pertama, rendahnya literasi inklusif di sekolah dan media. Ini akan menciptakan lingkungan yang penuh misinformasi dan stereotip. Misalnya saja ketika pelajar tidak diajarkan untuk memahami keberagaman terkait identitas gender, apalagi tidak bisa membedakannya dengan orientasi seksual yang secara ilmiah dan empatik pun itu berbeda. Dan rasa penolakan itu cenderung tumbuh dari rasa takut. Lalu kedua, terkait akar penyebab utama yaitu ketiadaan layanan kesehatan mental yang aman bagi LGBTQ+. Hal ini menjadikan kaum LGBTQ+ menjadi rentan terhadap depresi, kecemasan, bahkan seperti dipaparkan oleh pembicara satu, rentan terhadap tindakan bunuh diri. Bukan karena mereka bermasalah, tapi karena sistemnya yang tidak menyediakan akses untuk pemulihan yang aman dan bebas stigma. Yang ketiga adalah stigma sosial yang bertahan hingga hari ini. Justru banyak narasi-narasi dogmatis yang digunakan untuk membungkam, alih-alih membebaskan, dan padahal banyak komunitas interfati di negara lain mulai aktif membela kesejahteraan sebagai bentuk nyata kasih dan keadilan. Jadi, saat tim kontra menyebut terlalu fokus pada isu LGBT, kami katakan justru karena sistemnya tidak fokuslah, pemuda perlu bergerak. Mereka tidak radikal, mereka responsif terhadap ketidakadilan yang tidak lagi bisa didiamkan. Dengan kata lain, perjuangan pemuda untuk hak LGBTQ+ bukanlah mengganggu tatanan sosial. Ini adalah perbaikan atas tatanan yang selama ini gagal melindungi semua warganya. Argumen saya tutup. Terima kasih. Terima kasih saudaraku dari tim pro pembicara ketiga. Saya mengucapkan permohonan maaf sekali lagi atas kekeliruan saya akibat gagal atau permasalahan koneksi saya pribadi. Tapi saya menghimbau atau saya menjamin tidak ada kekeliruan atas waktu yang sudah terhitung. Saudara telah menggunakan waktu 6 menit 48 detik. Saya ulangi, 6 menit 48 detik. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari Anda berbicara.
Gimana? Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri. Baik, mohon maaf Dewan Juri. Tadi ada kesalahpahaman dikarenakan mikrofon yang dimatikan oleh admin. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri atas kesempatannya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari tim kontra sangat tidak mendukung posisi dari Mohon tim maaf. karena kan Mohon maaf. Apakah slot 10 ya dari saudari Ella sedang bermasalah koneksinya? Saya perlu konfirmasi dengan teman-teman ini karena saya baru terjadi kesalahan secara jaringan, jadi saya ingin mengkonfirmasi apakah beliau saudari Ella bad connection atau dari saya pribadi. Baik, sebentar ya, saya cek kembali. Baik, saudari Ella, saudari bisa mendengar saya? udah Kak, udah. Bisa Kak, tadi nggak bisa Kak, karena kan mikrofonnya dimatikan oleh admin. Iya, saya mematikan karena saudari tidak cukup jelas. Oke Kak. Iya, koneksinya sedang bermasalah. Apakah saudari ingin memperbaikinya? Saya bisa memberi waktu 3 menit untuk perbaikan koneksi Boleh atau Kak, saudari login sebentar, nanti masuk lagi ke sini. ulang Kak. Iya, boleh login ulang. Oke Kak. Baik rekan-rekan, untuk mentoleransi 3 menit dari pembicara ketiga tim kontra selama 3 menit. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana? Udah masuk Kak. Gimana saudari Ella? Udah masuk Kak. Sudah? Sudah Kak. Sebentar, saya perlu konfirmasi dari panitia apakah suara saudari Ella sudah bisa Baik Kak. melanjutkan debat pada malam hari ini. Baik Kak. Oke. Boleh dilanjut dari Ella. Waktu Anda 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Pro sangat menolak mosi. Kami dari tim Kontra sangat menolak mosi dari tim Pro. Sebelumnya, tim Pro menyatakan bahwa LGBTI adalah bagian dari HAM universal. Lalu, tim Pro berkata, kebebasan memilih gaya hidup adalah bagian dari kemajuan zaman dan pemuda adalah agen perubahan yang harus memperjuangkan kelompok terpinggirkan. Namun, di sini kami dapat menegaskan bahwa hak asasi memang penting, akan tetapi tidak ada satu versi HAM yang absolut dan bisa diimpor mentah-mentahan ke setiap negara. Bahkan, setiap HAM internasional mengakui bahwa nilai-nilai budaya dan moral masyarakat lokal harus dihormati. Kebebasan memilih gaya hidup tidak boleh menabrak tantangan sosial dan moral tadi. Di Indonesia, gaya hidup Interupsi saudaraku.
Tidak, saudaraku, bukan sekedar pilihan pribadi, tapi menyentuh akar nilai sosial, agama, adat yang dijaga oleh masyarakat luas. Pemuda sebagai agen perusahaan harus bijak dalam memilih media sosial dan perjuangan, apalagi kita generasi muda. Bukan latah mengikuti tren global yang bukan tentu cocok dengan struktur masyarakat lokal. Maka di sini kami menegaskan bahwa gerakan pemuda yang fokus memperjuangkan LGBTQ justru menjauhkan mereka dari masa-masa pemuda yang mayoritasnya memiliki gerakan pemuda secara terang mengusung LGBTQ. Mereka membuat kata simbolik antara pada sebagaimana besar muda Indonesia berjuang dengan persoalan ekonomi, pendidikan, dan tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak oleh banyak komunitas pemuda akan meneguh. Oleh karena itu kami sangat menolak Interupsi saudaraku. tidak, saudaraku, data dari survei internasional pemuda Kemenpora 2023 menunjukkan bahwa 7% pemuda yang menilai isu orientasi seksual sebagai prioritas utama, sementara 71% menyebutkan bahwa ekonomi dan lapangan kerja sebagai kebutuhan mendesak bagi kita sekarang. Ini membuktikan bahwa perjuangan LGBTQ bukanlah suara kolektif pemuda secara umum. Dapat kita ketahui, wahai Dewan Juri, kita sebagai pemuda diarahkan secara masif ke isu LGBTQ yang terjadi bukan pemberdayaan, melainkan alienasi terhadap mayoritas pemuda dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada gerakan itu sendiri. Oleh sebab itu kami dari tim kontra ingin menekankan sekali lagi, perjuangan ini bukan hanya tidak relevan, tapi berisiko menciptakan kekentangan sosial yang tidak perlu, justru memperburuk posisi kelompok LGBTQ itu sendiri di masyarakat. Oleh sebab itu kami telah membuktikan bahwa perjuangan pemuda untuk LGBTQ menabrak norma sosial dan mayoritas yang dapat memperbesar konflik nilai-nilai. Isu ini bersifat minor dan tidak mewakili keresahan utama pemuda, di mana seperti yang telah dikatakan oleh saudara saya yang membacakan mosi kedua di argumen kami, bahwa di masa sekarang pemuda hanya membutuhkan ekonomi, pekerjaan, dan lapangan kerja lainnya. Perjuangan maka kebebasan untuk memilih gaya hidup tidak bisa diiklim sebagai HAM absolut dan berisiko panjang. Interupsi saudaraku. Tidak, saudaraku. Di sini kami dapat menegaskan sekali lagi bahwa Saudari Ella, baik, Saudari Ella, waktu Anda 5 menit berjalan, apakah Anda ingin menggunakan untuk perbaiki koneksi sementara? baik Kak, apakah sudah jelas? Saya tidak mendengar dengan jelas suara Saudari Ella, baik maupun itu panitia, juri, dan saya sendiri. Tes, apakah sudah jelas? Belum, Saudari Ella. Mohon maaf Kak, sebelumnya di kalau saya connect suaranya, akan tetapi di Kakak dan Dewan Juri tidak connect. Itu bagaimana Kak? Apakah Bagaimana? Saya tidak mendengar. apakah sudah connect? Baik, seperti ini.
Saya pertegas, jika saudari Ella melanjutkan, maka konsekuensi atas penilaian dewan juri mutlak ditanggung oleh tim. Jadi, jika saudara Ella melanjutkan dengan koneksi yang masih terputus-putus, maka konsekuensinya akan ditanggung oleh tim saudari. Kak, apakah suaranya sudah jelas, Kak? Koneksinya. Masih patah-patah. Saya bisa memberikan 3 menit untuk saudari Ella memperbaiki koneksi. Bagaimana? Boleh nggak saya bicaranya pakai akun teman saya yang pembicara pertama, dikarenakan koneksi saya ini kurang bagus, Kak. Patah-patah suaranya. Oh, baik. Jadi, saudari dan tim sedang ada dalam satu ruangan, benar? Benar, Kak. Baik, sebentar. Dikarenakan koneksi saya kurang baik, Kak. Suaranya putus-putus. Mohon maaf, saudari Ella. Kami tidak memperkenankan untuk mengganti device walaupun Interupsi moderator. Anda dan tim. Bagaimana? Sepertinya sudah lebih dari 3 menit ya waktu yang diberikan. Terima kasih. Untuk perbaikan jaringan. Baik, terima kasih saudara Akhian telah mengingatkan. Sudah, Baik, Kak. saudara Ella boleh dilanjutkan. Lanjutkan, Kak. Apakah suara saya jelas? Apakah sudah Bisa dilanjutkan, saudari Ella? Bisa dilanjutkan. baik? Waktunya akan berjalan, baik. Waktunya akan berjalan ketika saudari Ella berbicara. Terima kasih. Baik, selanjutnya, oleh sebab itu, dengan juri yang terhormat, kami sangat menolak mosi yang disampaikan oleh tim pro. Perlu kita ketahui bahwa perlindungan HAM kaum LGBTQ bukan berarti menuruti segala kemauan dan ketentuan mereka. Pemerintah harus jeli memilah bahwa tidak semua tuntutan mereka murni berdasarkan pada HAM. Dari beberapa faktor, ada tuntutan yang meningkatkan terwujudnya kehendak tanpa memikirkan HAM masyarakat di sekitar mereka. Secara hukum, hak memang diakui, dihormati, dan dilindungi di Indonesia. Akan tetapi, perlu kami tegaskan sekali lagi, bukan berarti bahwa setiap kemauan dapat dilakukan secara bebas, sebagaimana yang dikatakan oleh saudari penyampaian pemateri pertama dari tim saya, bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah tempat pekerjaan ekonomi. Secara hukum, HAM memang diakui, dihormati, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap kemauan dapat dilaksanakan secara bebas terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Sekali lagi kami tegasi, kami sangat menolak argumen dari tim pro. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk saudari Ella, pembicara ketiga dari tim kontra. Anda sudah maaf. Anda sudah berbicara dengan maaf, saya mute sebentar. Tim kontra menggunakan waktunya 6 menit 37 detik. Saya ulangi, 6 menit 37 detik. Perhatian untuk rekan-rekan berpikir pada malam hari ini, walaupun timer yang ada di atas dari saya pribadi juga telah menyalakan timer sendiri atau beberapa menit,
saya pribadi telah melakukan atau menghidupkan dari pertama saudari ataupun saudara berbicara. Terima kasih. Terima kasih untuk tim pro dan kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi replay speaker yang akan dimulai dari pihak kontra. Waktu yang saya berikan selama 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Tes. Apakah suara saya dapat didengar? Mohon untuk sedikit menjauh karena berdengungan. Terima kasih. Jelas, tapi saya harap untuk lebih menjauh dari device yang lain ya, karena suaranya berdengung. Baik, Kak. Apakah sudah jelas? Baik, jelas. Lanjutkan. Oke. Baik. Selamat malam seluruh hadirin, para dewan juri yang terhormat dan para pedebat yang saya hormati. Di sini saya sebagai replay speaker tim kontra pada mosi Dewan ini mendukung gerakan muda dalam memperjuangkan hak LGBTQ sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia dalam kebebasan memilih gaya hidup di era modern. Untuk menguatkan argumen kami, hari ini kami dari pihak kontra berdiri tegas menolak mosi ini dan kami tunjukkan mengapa narasi yang ditawarkan oleh tim pro tidak hanya problematik tapi juga gagal relevan dalam konteks perjuangan pemuda di Indonesia. Tim pro menggunakan kerangka yang ahistoris dan ahasosiatif. Pertama, tim pro ingin menyamakan perjuangan LGBTQ dengan perjuangan HAM universal. Namun yang mereka abaikan adalah bahwa HAM itu tidak pernah absolut, melainkan selalu diikat oleh konteks hukum, nilai sosial dan moralitas lokal. Mereka mengadopsi narasi barat secara membabi buta tanpa mempertimbangkan bahwa Indonesia memiliki struktur masyarakat yang sangat berbeda. Mereka membangun narasi global di atas fondasi lokal yang belum siap. Tim pro gagal membuktikan kebutuhan mendesak dan representatif. Kedua, kami membuktikan bahwa isu LGBTQ bukanlah keresahan utama pemuda di Indonesia. Berdasarkan survei Kata Data dan Kemenpora, pemuda Indonesia hari ini lebih terhempit oleh persoalan ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja. Artinya, tim pro mendorong gerakan pemuda untuk berfokus pada isu LGBTQ. Mereka mendorong agenda yang bersifat eksklusif, bukan aspirasi mayoritas. Ini membuat perjuangan pemuda jadi terpolarisasi dan kehilangan relevansi. Kami membawa 3 argumen yang solid dan saling menguatkan. Dewan juri yang terhormat, gerakan ini menciptakan konflik nilai yang serius, bukan hanya resistensi sosial tapi juga potensi kekerasan dan disintegrasi nilai kebangsaan. Hak asasi tidak identik dengan kebebasan absolut, terutama jika kebebasan itu menabrak norma publik dan moralitas bersama. Yang ketiga, gerakan ini tidak strategis. Memperjuangkan LGBTQ di ruang publik secara frontal justru memperparah stigma dan menjauhkan pemuda dari peran kolektif membangun bangsa. Argumen tim pro runtuh ketika ditimpa kenyataan kontekstual. Tim pro menyebut, ini perjuangan keadilan, tapi keadilan seperti apa yang mereka bangun jika terjadi justru aliansi dan polarisasi. Bahkan korban-korban dari para pelaku LGBTQ adalah anak di bawah umur. Dan penyakit ini, kami bisa sebut ini penyakit karena ini penyakit menular. Korban yang terjadi akibat orientasi seksual oleh para pelaku LGBTQ ini merupakan penyakit yang menular dan akan terbawa sampai mereka ketika dewasa. Bahkan penyakit seperti HIV dan AIDS juga berasal dari kebanyakan pelaku LGBTQ. Kami dari tim kontra menjawab bahwa mosi ini kami dengan tegas menolak bahwa tim pro menyebut ini perjuangan keadilan, tapi keadilan seperti apa yang mereka bangun jika terjadi distorsi dan polarisasi? Apakah keadilan itu hanya berlaku bagi suatu kelompok dengan mengorbankan nilai kolektif?
Mosi ini bukan hanya salah arah tapi juga salah kaprah. Perjuangan pemuda seharusnya menyatukan bukan memecah. Mendorong isu LGBTQ secara terang-terangan dalam rangka gerakan pemuda hari ini bukan solusi, tapi sumber masalah baru. Dengan itu kami mohon adjudikator untuk memberikan kemenangan pada pihak kontra. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat kami ucapkan terima kasih. Sekian. Terima kasih saudaraku telah memakai waktu 4 menit 11 detik. Langsung saja untuk pihak dari tim pro. Waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke. Kami dari tim pro dengan tegas dan lugas mantap mendukung mosi perdebatan kali ini. Terima kasih kepada moderator dan selamat malam hadirin yang terhormat dan Dewan Juri. Gagal proporsi sejatinya kami dari tim pro menganggap bahwa mereka secara jelas tidak memahami terkait mosi dan limitasi kami yang universal. Saya sebagai pembicara penutup dari tim pro akan mengakhiri debat ini dengan menjawab satu pertanyaan yang fundamental. Mengapa gerakan pemuda untuk hak LGBTQ adalah keharusan moral di era ini? Selama 20 selama menit-menit terakhir, tim kami telah membuktikan 3 hal. Gerakan ini adalah keharusan moral. Pemuda adalah agen perubahan yang baik dan masyarakat inklusif, memberikan manfaat yang nyata. Kini nyatanya saya merangkum mengapa argumen tim kontra ini gagal menjawab urgensi kemanusiaan ini. Yang pertama, bantahan terhadap destabilisasi sosial. Tim kontra berulang kali kalau menyebutkan tidak ada stabilitas sejati dibangun dalam penindasan minoritas lah kurang lebih. Secara garis besar, mereka mempertanyakan nilai minoritas yang seperti apa. Apakah mereka lupa bahwa HAM bersifat universal? Itu hal yang cukup disayangkan juga gitu ya. Untuk prioritas isu lain, tim kontra menyatakan pemuda seharusnya fokus yang lebih penting ke isu lain. Ini adalah false dichotomy yang sangat berbahaya. Sudah dijelaskan juga oleh speaker sebelum saya, pembicara 3, pemuda hari ini tidak memilih antara memperjuangkan ekonomi atau hak LGBT. Tapi mereka memperjuangkan keduanya secara bersamaan. Contoh seperti gerakan reformasi di korupsi juga kan dipimpin oleh pemuda yang sama, yang mendukung kesetaraan. Lalu terkait tidak sesuai dengan budaya lokal, argumen paling lemah antara tim kontra, bahwa klaim bahwa hak LGBT itu tidak sesuai konteks budaya Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki sejarah yang panjang tentang keberagaman gender. Contoh dari Sulawesi tentang gemblang Jawa yang asing. Justru malah intoleransi yang dibawa oleh kolonialisme. Lalu yang kedua, budaya yang tak statis. Indonesia itu mencakup demokrasi, teknologi, dan HAM. Semua itu impor dari luar. Jika kita bisa mengadopsi smartphone dan media sosial, mengapa kita tidak mengadopsi kesetaraan? Lalu yang ketiga, HAM itu sifatnya universal gitu loh. Tidak ada HAM versi Indonesia dan versi Amerika gitu loh. Yang berbeda dengan versi HAM dunia. Oke. Dengan ini, kami mendefinisikan dengan tegas bahwa ini adalah tentang gerak akar lumput pemuda, bukan legislasi pemerintah. Kami juga berfokus pada aktivisme yang nyata dan terukur. Solusi konkret yang akan kita bawa dalam hal ini adalah pemuda yang melawan apartheid, kolonialisme, dan segregasi rasial. Hadirin terhormat, 60 tahun lalu, seorang pemuda Amerika bernama John Lewis memimpin pawai Selma di hak sipil. Dia dipukuli polisi, dicaci media, ditentang mayoritas. Hari ini dia dihormati sebagai pahlawan HAM. Pemuda LGBTQ Indonesia hari ini adalah John Lewis generasi kita. Mereka tidak meminta hak istimewa, mereka hanya meminta hak untuk hidup tanpa rasa takut. Pertanyaannya bukankah kita setuju dengan orientasi seksual mereka? Pertanyaannya, apakah kita setuju bahwa setiap manusia itu berhak diperlakukan dengan martabat? Tim Pro percaya bahwa jawabannya itu ya. Karena itu kami mendukung gerakan pemuda ini dengan sepenuh hati. Dewan ini harus mendukung gerakan pemuda dalam memperjuangkan hak-hak LGBTQ sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan
kebebasan memilih gaya hidup di era modern. Dengan ini, kami menyatakan mendukung mosi ini. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudari dari tim pro maupun tim kontra. Pembicara replay speaker dari tim Malpraktek University menggunakan waktu 3 menit 59 detik. Saya ulangi 3 menit 59 detik. Maka seluruh sesi debat telah selesai. Terima kasih untuk kedua tim yang sudah menunjukkan performa terbaiknya pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan memasuki sesi penjurian, namun sebelum itu kita pun perlu memberikan waktu bagi para juri untuk merekap dan mencatat poin-poin penting untuk penjurian. Mohon rekan-rekan bisa memberikan waktu selama 5 menit bagi para dewan juri kita. Oke, untuk audiens dan bagi panitia juga bisa beristirahat dari layar kaca kita pada malam hari ini untuk bisa sedikit mengambil minuman ya dan cemilan sambil menunggu para juri kita. Dan tentunya jangan kemana-mana karena ini masih satu ronde, akan ada satu ronde berikutnya di ronde kedua. Sambil menunggu dewan juri kita, bisakah kita sedikit stretching ya, supaya kita nggak terlalu kaku dan nggak terlalu panas pikiran kita, karena sangat seru dan juga menarik sesi diskusi pada malam hari ini. Saya putar musik pelan sedikit ya. Alright, apakah dewan juri sudah siap? Kita bisa mulai dari Kakak Tiffany atau KL Joan ini. Boleh bantu saya untuk menyalakan mic bagi yang sudah siap. Oh, oke. Silakan Kakak Joan. Halo, sebelumnya suara saya aman? Nggak robot kan? Aman, oke. Halo semuanya, selamat malam untuk tim dari pro dan kontra. Sebelumnya saya ucapkan, saya kayak formal banget ya. Aku ucapin terima kasih buat keduanya yang sudah berusaha untuk mencoba memenangkan perdebatan pada malam hari ini. Mungkin langsung saja ya. Kalau misalkan aku bakalan lebih ke bahas secara keseluruhan. Mungkin untuk setiap pembicaranya nggak terlalu dalam, nanti akan diperdalam sama Kak Tiffany. Oke, sebelumnya untuk pihak dari pro,
Kita tahu bahwa Mosi ini tuh Mosi yang, apa ya, Mosi legend ya, kalau di LDB itu ini sering banget dibawa untuk latihan-latihan para debator muda biasanya, karena dia termasuk Mosi yang kalau zaman waktu itu ini Mosinya tuh sangat krusial, karena dua pihak itu dia tidak boleh membawa agama, dulu zamannya aku ya. Kalau pihak dari Pro itu sebenarnya sudah oke untuk pendataannya, untuk beberapa data yang dibawa baik dari, P2 ya, P2 sudah cukup oke untuk sebagai bukti konkret akurat. Cuman sayangnya ada di bagian meter atau di bagian metodenya masih sedikit kurang, yang dimana untuk pembicara pertama dari pihak Pro itu, eee, latar belakangnya itu ada ya, bahwa setiap manusia itu mempunyai hak untuk hidup termasuk juga dengan kaum LGBT. Tapi tidak ada limitasi di sini. Limitasi seperti gerakan pemuda ini ya mosinya. Gerakan pemuda seperti apa yang sedang kalian bahas sebenarnya? Masih gamblang banget. Atau kalau mau kalian limitasi, limitasi daerah mana atau negara mana yang sudah, yang udah apa ya, yang udah mungkin melegalkan LGBT atau yang belum melegalkan LGBT, kalian masih se-universal itu. Dan itu juga universalnya diperjelas lagi dari P2 tadi. Kalau di sisi aku ya, itu agak kurang sebenarnya karena kalian tidak menyempit ke suatu hal, terlalu gamblang jatuhnya. Makanya itulah kenapa, dari P2-nya, ya kita korelasin ke P2-nya, P2 dari Pro. P2 dari Pro itu datanya sudah oke. Mungkin karena kalian bermain di universal, data kalian jadi banyak. Tapi sayangnya, ketika kalian bawa beberapa bidang atau sisi dari ekonomi, sisi dari ini sosial dan lain sebagainya, itu jadi hanya cuman terkesan menyentuh di pantainya aja. Kalian tidak ke dalam untuk per setiap, sisi yang mau kalian bawa. Dan aku lihat bahwa dari P1 ke P2 Pro itu tidak ada korelasinya. Si P1 Pro-nya bawa apa, tiba-tiba si P2 Pro-nya itu langsung, ya udah bawa apa. Kayak elaborasi. Elaborasi antara P1 ke P2 nggak ada, elaborasi di P2 untuk setiap setiap bidang yang dia bawa itu juga tidak ada. Jadi mungkin coba untuk diperbaiki setiap kalimatnya dan coba untuk dicari korelasi cocok setiap bidang yang kamu bawa itu apa. Untuk di bentar saya lihat lagi. Kalau di P3 yang Pro itu metodenya itu cukup oke ya. Cuman aku bingung di sini. Tadi dari pihak P1 Pro, ini maaf ya kalau misalkan aku ternyata tidak menangkap status quo-nya kalian, tapi di sini aku tidak menangkap status quo dan tiba-tiba di pihak dari P3 untuk Pro-nya tuh ada bilang tentang status quo. Nah, di situ aku bingung. Status quo yang kalian bawa itu emang seperti apa? Padahal kalau secara logika, kalau di Indonesia mayoritas masih nolak loh sebenarnya. Jadi status quo seperti apa yang kalian bawa? Gerakan bentuk seperti apa yang sedang kalian coba untuk tegakkan? Dan di situ kayak masih agak zero. Nah, terus kalian bawa tentang Amerika. Ya wes lah kalau misalkan kalian bawa Amerika, tapi kenapa kalian cuma bawa negara yang memang sudah gamblang, udah melek tentang LGBT? Kalian nggak bawa negara-negara yang nggak melek, terus dikorelasiin bahwa sebenarnya kalian harus melek gitu. Dan itu nggak ada dari kalian. Jadi mungkin bagian itu yang mungkin dari aku coba bisa untuk diperbaiki untuk argumentasi kalian. Untuk metode mungkin sudah cukup baik sebenarnya, cuman ya mungkin elaborasi, terus kemudian mencoba untuk kerangka berpikir ke depannya masih kurang gitu. Itu aja sih. Oke. Kita masuk ke pihak dari kontra. Sebelumnya selamat untuk kepada pihak kontra karena jujur pas waktu dulu aku pernah bawa ini aku pihak pro dulu. Nah, untuk pihak kontra
pihak kontra ini sudah cukup baik dari sisi logisnya agak cukup baik, tapi datanya tidak mendukung. Jadi jatuhnya cuman omongan semata. Data yang kalian bawa itu tidak sebanyak dari pihak dari pro. Jadi ketika juri ingin bilang bahwa data kalian valid, itu sulit. Nah, kalian juga harusnya tuh ketika pihak dari pro tidak membuat limitasi, kalian bisa membuat limitasi. Jadi akan ada poin plus di kalian. Sayangnya kalian tidak menangkap itu. Dan setelah itu ada yang rancu di sini. Tadi ketika ada bilang bahwa undang-undang ada kalimat gimana tadi ya? Dengan orang di bawah umur. Ada tadi tuh kalau nggak salah. Terus aku mikir loh, berarti kalau yang di atas yang sudah legal berarti boleh LGBT dong. Secara nggak langsung kalian malah jadi kontradiksi dengan punya kalian sendiri. Maaf, notif Grab ya. Oke, selanjutnya itu ke bagian kedua kontra. Oke, sebenarnya balik lagi ke tentang elaborasi antar pembicara. Di sini aku tidak melihat bahwa adanya elaborasi antara dari P1 ke 2, tiba-tiba lompat terus beda konteks gitu. Terus ada satu highlight kata yang aku coba highlight gitu ya. Ada pembicara keduanya tuh dia bilang pedofil. Itu tolong bedakan antara penyimpangan seksual yang kita sedang bahas dengan kejahatan seksual ya. Pedofil itu termasuk penyimpangan yang menjadi kejahatan sebenarnya. Dan kalau misalkan agak gimana ya, agak berbeda ya konteksnya ya. Terus aku cuma mau bilang ini baik di kedua belah pihak. Sebenarnya ketika kita menjadi seorang debator, kita dituntut untuk jadi agnostik, percaya dengan Tuhan tapi tidak membawa agama. Dan pihak dari kontra memang kalau secara gamblang, secara mayoritas ini ya memang agama kuat di kalian. Setahu saya agama yang menerima adanya penyimpangan itu hanya agama Hindu. Karena dari mereka ada yang menyetujui namanya orang dibangkitkan kembali gitu, menjadi yang kayak waria yang kayak gitu. Itu kan berarti LGBT ya. Tapi yang lain tidak gitu. Jadi agak sedikit rancu gitu ya. Takutnya salah di kalian. Terus abis itu pihak dari untuk pihak P3 dari kontra aku cuma nangkep awal-awalnya doang karena di akhir maaf jaringannya cukup robot ya. Jadi cukup robot, jadi aku juga kurang paham di akhir-akhirnya. Mungkin nanti Kak Tiffany bisa untuk lebih menjelaskan lebih rinci, tapi mungkin untuk di awal-awalnya ketika dia membidas argumentasi lawan itu sudah cukup oke. Cuman ya balik lagi, kalian hanya menyentuh di pantainya aja, nggak di dalam lautnya. Nah, mungkin untuk keduanya, saran untuk keduanya, coba untuk bermain elaborasi antar pemain. Kedua, elaborasi antara argumentasi. Coba untuk berpikir analogi, apa yang akan terjadi in case kalau misalkan mosi yang kalian pegang masing-masing itu berdampak positif atau berdampak buruk. Ini sedikit solusi untuk P3. Kalau untuk P3, jadi kalau di P3 itu biasanya, mungkin sedikit ilmu aja, kita tuh bermain ada namanya worst case sama best case. Ketika kamu menjadi best case, atau case kamu terbaik, kamu lebih baik daripada pihak lawanmu. Tapi ketika kamu jadi worst case kamu itu lebih baik daripada pihak lawanmu. Maksudnya dalam artian, ya semua bidang kalian tuh pasti ada best case dan worst case-nya, tapi kalian coba untuk lebih baik, main-main kata aja. Mungkin segitu aja dulu kali ya dari aku. Selamat dan semangat untuk keduanya, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Kak Joan. Bisa langsung ditambahkan dari Kak Tiffany. Oke, bismillah. Suara aku clear nggak, teman-teman? Clear nggak? Jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mau kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Nggak bisa. Congratulations guys, you guys made the best of the best. Kalian udah ngelakuin yang terbaik ya. Tapi this is a competition, akan ada yang menang dan ada yang kalah, sadly ya. Jadi kita mulai satu-satu aja ya kayak biasanya ya, biar kita dapat input yang signifikan dari lomba ini, karena emang tujuannya adalah itu ya, kita belajar. Nah, kita goes ke pembicara 1 pro ya. Mention gerakan pemuda adalah, nah ini yang menurut aku penting ya, pembicara 1 itu adalah, oh for real? Badcon ya? Shoot. Masih Badcon nggak? Iya, bad connection. Harus dibom nggak Jangan ya, dibom Juri? juga dong, udah Badcon dibom maksud. Oke, bismillah. Nggak bisa kedenger. Tes. Ada bagus kan ya? Oke. 3 menit untuk juri. Oke. Udah. Nah, first speaker itu adalah the mother of debate, mamah dari debat gitu. Kalau kacau ya kacau gitu. Tadi bagusnya pembicara pertama dari Pro itu mendefinisikan dengan cukup baik ya, satu persatu tadi gerakan pemuda apa, LGBT yang dimaksud apa, tentang HAM universal, kebebasan dan gaya hidup adalah hak, menarik ya. Terus pengenalan anggota speaker juga tadi cukup bagus ya, namanya tim split ya, kita tahu siapa pembicara siapa. Tapi tadi harusnya tim pro memberikan limitasi ke arah mana sih sebenarnya mosi ini mau dibawa gitu, karena kita kan bicara ini kan mosi yang di pinggir jurang ya. I was thinking harusnya tim pro pembicara pertama itu menegaskan bahwasanya ini mosi hanya berbicara tentang perjuangan hak, bukan tentang legalisasi. That's two different things. Supaya jika teman-teman sudah melimitasi di bagian sana, tim kontra akan tercounter. Jadi ya udah kayak they can go anywhere else than that gitu. Kita bicara tentang perjuangan hak gitu kan ya. Oke, other than that tadi pembicara 1 pro bawa 3 argumen ya. Argumen 1 tentang pelanggaran hak bawa berapa nih? Bawa 3 evidences ya. Fakta ruang ekspresi LGBTQ direndung 64%, 89% survei koresponden, pas 1 deklarasi HAM, good. Udah dimention soal limitasi hak. Kayaknya kamu gini, I'm not talking about limitasi hak, I'm talking about the different point of view of this motion gitu. Kita pengennya pembicara 1 ini fokus ke perjuangan hak-hak, bukan legalisasi. Jadi ya udah kayak gitu, situ aja. Terus argumen kedua, pemuda sebagai frontliner, good ya. Bahwa fenomena Twitter, survei Gen Z, Taiwan, Gen Z sebagai pemangku kebijakan, great point. Argumen 3, social benefit. Nah ini juga menurut aku bagus ya, align ya dengan, jadi kayak korelasi perjuangan pemuda ada korelasinya dengan peningkatan ekonomi dari sebuah negara. That's a great one. Oke. Link back-nya juga bagus banget ya tadi ya, dengan sangat mantap, tegas dan lugas. Oke. 6 menit 46 detik waktu yang cukup bagus ya. Digunakan dengan sangat bijak. Ya gue ke pembicara 1 kontra. Tadi agak kelupaan mosi ya, sempat sekitar detik. Terus penegasan penolakan akhirnya dilakukan, bagus. Bidasan ada 1, 2, 3. Argumen potensi konflik dengan budaya norma. Nah ini berbuka argumen tentang budaya norma bisa menimbulkan polarisasi sosial, tokoh agama berpandangan LGBTQ. Nah sebenarnya teman-teman nggak apa-apa kalau dia membawa tokoh agama ini, in my opinion ya, karena yang dia tidak menyandarkan argumennya dengan citasi agama, tapi tokoh agama, dia membuka perspektif tentang agama yang dia coba penetrasikan ke LGBTQ gitu, bukan dia serta-merta kayak melihat ini dari perspektif agama. That's different thing ya, in my opinion ya. Terus
Pasal 292 KUHP melarang hubungan seksual sejenis di bawah umur. Nah, I was thinking that harusnya kalau emang kalian mau bawa pasal ini jangan asal sebut guys. Kan udah sebut nih, terus apa? Kemana arahnya gitu? Agak sebut doang gitu, sudah sebut udah gitu doang. Terus lo maunya apa dari pasal ini gitu kan ya? Terus harusnya kalian kalau mau bilang tentang penyakit penular seksual ini banyak banget guys studinya. I swear to God banyak banget studinya. Tapi putus sih tadi sayang banget ya. Terus tiba-tiba udah habis argumen, tiba-tiba di tengah bidasan. Weh kaget. Tentang fakta ekonomi dan LGBT padahal mereka mengancam kesehatan ini membidas poin tentang LGBT dan ekonomi, tapi ada pengaruhan kesehatan. Sebenarnya bagus kalau dikorelasikan dengan bagus ya, cuman tadi agak miss di situ. Terus gerakan pemuda rentan ditunggangi politik. Nah, ini bagus juga. LGBT selalu membawa nilai HAM, padahal harusnya bersifat inklusif dan memperhatikan sosial budaya. Mungkin PR dari tim kontra ini di metode ya, teman-teman. Di method. Jadi kayak you guys need to differentiate mana areal 1, areal 2, areal 3. Gak yang kayak kalian suka-suka kalian aja kayak ngomong terus udah balik lagi tiba-tiba ke bidasan. Tiba-tiba balik lagi ke argumen, tiba-tiba nanti nyempil pasal di situ. Kan bingung ini lagi ngapain gitu. Tapi so far mattersnya bagus ya. Cuman tadi itu metodenya yang jadi PR. Terus mungkin matter sedikit PR itu elaborasi dari any kind of evidence yang kalian bawakan. Link back-nya juga bagus. Waktu 7 menit kurang ya. Good job. Kita goes to pembicara 2 pro, mengulang highlight pembicara 1 pro. Ya betul. Nah, this is what menurut aku pembicara kedua dari pro lumayan unggul di sini karena dia bisa mengkorelasikan antara pembicara sebelumnya sama dia. Jadi nggak jomplang nggak kayak gitu. Terus bidasan ada 1, 2, 3, 4 mengulang evidence-nya sama ya, deklarasi HAM, tapi menambah 3 evidence baru. Putusan MK Undang-Undang 39 laporan human rights. Oke. Cukup bagus ya di sini ya. Jadi walaupun ada pengulangan dari evidence yang lama tapi ada elaborasi dengan evidence baru. Argumen 2, gerakan pemuda mendukung inklusivitas, ada evidence jurnal studies of youth. Argumen 3, kebebasan hak individu, sitasi dari pandangan tokoh Anthony tentang kebebasan individu. Argumen 4, mendorong kesejahteraan, diambil dari survei The Lens. Terus pemerintah harus melindungi kebijakan. Terus tadi ditutup dengan ini ya quotes dari Martin Luther King ya tentang keadilan ya. Terus tadi link back-nya juga sangat bagus, sangat-sangat meyakinkan ya, very diplomatic. 6 menit 44 detik penggunaan waktu yang cukup bijak juga. Good job. Kita terus ke pembicara 2 kontra. Bidasan bicara HAM bagaimana dengan hak korban di mana banyak pelaku. Nah, ini aku kaget banget ya pas kayak gini tuh. Karena kita lagi bicara tentang HAM. Terus tiba-tiba kamu goes ke bagaimana banyak korban yang menjadi banyak orang yang menjadi korban pelaku LGBTQ yang pedofile. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian mau ke sana. Cuma harus ada bridging-nya dulu sayang. Jadi nggak langsung kayak gitu. Harus ada bridging-nya. Kalian harus jelasin bahwasanya kita bicara tentang HAM. Padahal pada faktanya jadi ada bridging-nya dulu. Kalian sebutin datanya, sebutin bahwasanya kita bicara tentang HAM satu orang, tapi kita mengorbankan hak asasi beberapa korban yang terkorelasi dengan tingkah laku ataupun gaya hidup LGBTQ ini. Jadi harus ada bridging-nya lebih bagus, jangan langsung kayak gitu, apalagi di awal ya. Terus argumen konflik nilai dan norma, jika pemuda support ini ada laporan LIPI 2020 80% masyarakat menolak LGBT. Research Center Indonesia Petendang LGBT, argumen HAM bukan berarti kebebasan mutlak. Oke, good. Ada 1, 2, 3. Ada 3 argumen ya. Declaration of Human Rights, pasal 1, legal standing tentang hak orang lain sesuai dengan moralitas. Oh iya, ini bagus ya. Kalian mention apa yang mereka ngomong tentang Declaration of Human Rights, tapi kalian mengambil salah satu citasi di mana mereka benar bahwa tentang human rights, tapi ada satu substansi yang harusnya itu nggak berdiri sendiri, tapi bergantung kepada sosial dan norma. Nah, itu bagus kalian mention itu tadi. Gerakan pemuda harusnya fokus isu. Nah, ketika kalian mention ini,
kalian harusnya bisa membuktikan bahwasanya there are other things that is more important than this LGBTQ issue gitu. Tadi kalian cuma mention evidences, tapi kalian nggak mention apa secara empiris, what status quo, what happened gitu. Ini gagal tadi meyakinkan kita ya dari juri ya. Cuma sebutin survei in sex center 65% pemuda lebih peduli. Ya oke, terus apa gitu maksudnya apa yang terjadi, ketimpangan apa. Jadi ini kurang menurut aku di elaborasinya. Tapi overall di link back ini bagus ya, perjuangannya belum matang dan belum prioritas, bentuk gerakan kontraproduktif. Ini bagus ya, ditutup dengan sangat rapi ya, 6 menit 4 detik, 2 waktu yang sangat bagus dari pembicara 2 kontra. Kita harus pembicara 3 pro. Dimulai dengan ini ya, tokoh ya, Munir pejuang HAM sih tentang pilihan, harusnya tidak ada batasan dan penghinaan terhadap pilihan. Good job. Rekan pemuda bukan soal gaya hidup tapi pengakuan kemanusiaan. Oke. Bidasan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 bedasan ya. Good. Terus tadi I was thinking the big led to a solution rap kan. Karena menurut aku semua debat itu harusnya lead ke sebuah solusi. Ya kan? Karena kayak what is the debate for without a solution, right? Nah, tadi udah Bidasan udah bagus banget, terus root cause-nya menurut aku nih seksi banget ya, root cause conclusion, ide baru, serve well. Diskriminasi bukan karena eksistensi, kan tidak ada ruang aman sistem sosial. Alasannya aku catatnya ada 3, rendah literasi inklusi, tidak ada layanan kesehatan, stigma sosial. Terus aku mikir mana nih solusinya nih. Terus ditutup sama tentang sistem gitu, tentang perbaikan sistem. Baiknya kalau memang itu yang kalian coba propose sebagai solusi, you guys need to state. Maka solusi yang kami tawarkan jadi lebih metodenya lebih oke, sekarang babak solusi gitu. Kan tadi kan mentionnya ada 3, ada bidasan, root cause, sama solusi. What's the solution? Solution is missing, right? Ya, terus kita ke pembicara 3 kontra. Nah, ini juga tadi salah bilang ya, agak bingung ya. Tiba-tiba bilang kami dari Timpo, tapi nggak apa-apa. Terus ada bidasan, like 1, 2 ya. Terus konklusi, pemuda tidak perlu memperhitungkan hak LGBT kan tidak lain dengan masyarakat. Survei internasional ini baru ya. Kemenpora 2023, isu seksual. Bukan baru nih, remention ya teman-teman ya. Jadi nggak ada evidences baru. Perjuangan LGBTQ tidak konklusif dan representatif. Pengulangan gaya hidup bukan HAM absolut. Well, I do understand that pembicara ketiga itu adalah yang sifatnya konklusif kan. Tapi memang kalian punya PR juga untuk mengelaborasi dan meyakinkan juri bahwasanya all of your point is better than your opponent gitu kan. Tapi tadi kalian cuma mengulang tanpa ada kayak evidences tambahan, mungkin kayak benar loh, kayak kita lebih bagus loh untuk berdiri di mosi ini gitu. Ini penolakan mosi dari tim pro pemerintah Juli ini bukan soal HAM dan pemuda punya banyak PR, bukan HAM aja. Bagus sebenarnya, tapi ini lagi-lagi same ideas yang disampaikan dari pembicara kedua. Jadi sama, align gitu, nggak ada pengembangan sayangnya. Tapi tadi di rap dengan sangat bagus ya. Rap dengan sangat bagus, penolakan menolak argumen bukan dengan sangat bagus, tapi ada blunder 1 kalimat. Kami menolak argumen. Padahal harusnya kalian bukan menolak argumen sayang, tapi menolak mosi. Ya, oke, 6 menit 37 detik waktu yang cukup bagus. Ini aku pengen masuk ke tim reply speaker juga, tapi kayaknya nggak usah ya, karena kita udah jauh banget. Karena juga nanti yang akan masuk from nilai 1, 2, 3 doang guys. Jadi do your best. Tapi pembicara ketiga bakal ada substansi penting ya buat cari best speaker ya. Nanti main ya dapat ini ya 100.000, 150.000. Itu dari aku teman-teman, kudos ya. You guys did great actually. Cuman mungkin PR-nya tadi itu. Intinya aku agree sama yang Joan bilang. Dari dari pro itu well structured, datanya juga bagus. Cuman itu agak ada missing tadi yang pertama, yang PR pembicara 1 sama solusi itu yang missing. Kalau dari kontra, metodenya lumayan bagus, tapi mattersnya datanya missing gitu. Jadi
both of you guys ada kekurangan, ada kelebihan, dan bismillah yang terbaik akan menang. Itu aja dari aku. Thank you guys. Tepuk tangan sekali lagi. Yay. Terima kasih banyak untuk Dewan Juri atas komentar, masukan, dan penilaiannya yang sangat membangun ya tentunya. Kita sudah mendengar perspektif yang tajam nih dari Dewan Juri dan tentunya objektif, yang pastinya juga jadi bahan refleksi dan pembelajaran untuk semua peserta. Dan semoga itu tadi bisa sedikit memberikan catatan penting untuk kita semua bisa pelajari ke depannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi istirahat 10 menit untuk ronde berikutnya, ronde kedua. Jadi saya serahkan kembali tanggung jawab MC untuk menggantikan moderator